Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pemrosesan paralel. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu berkaitan tentang konsep dan terminologi pemrosesan paralel bagian 2. Pada minggu sebelumnya, kita sudah mengulas beberapa konsep dasar ya, tentang pemrosesan paralel. Di antaranya yaitu yang sudah kita ulas, salah satunya adalah komputer von Neumann. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu di bagian Flynn taksonomi. Ya. Kalau kita berbicara Flynn taksonomi, ya, sebelum mengarah ke sana, kita harus pahami dulu tentang karakteristik dari pemrosesan paralel. Jadi komputer paralel itu adalah komputer yang menekankan pemrosesan paralel antar operasinya dengan cara tertentu. Nah, komputer paralel ini dapat dikarakterisasi berdasarkan aliran, data, dan instruksi. Nah, ini yang akan membentuk berbagai jenis organisasi komputer. Selain itu, mereka juga dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur komputer. Misalkan di sini adalah beberapa prosesor, multiple prosesor. Dia memiliki memori terpisah atau satu memori global ya, yang dapat digunakan bersama-sama atau disebut dengan shared global memory. Selain itu, ukuran dari instruksi di dalam program ini disebut sebagai grain size, yaitu ukuran terkecil ya, atau bisa dibilang program tersebut dapat dipecah berdasarkan ukuran-ukuran terkecil. Nah, jadi dengan demikian komputer paralel itu dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas semua jenis klasifikasi komputer paralel ya berdasarkan kriteria yang disebutkan tadi. Nah, kita lanjut ke tipe dari klasifikasi komputer paralel. Nah, ada 4 klasifikasi, tipe-tipe klasifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan komputer paralel. Pertama yaitu classification based on the instruction and data stream. Artinya di sini adalah klasifikasi berdasarkan instruksi dan aliran data. Kemudian ada yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan struktur komputer. Kemudian klasifikasi berdasarkan bagaimana memori itu diakses ya. Kemudian klasifikasi berdasarkan ukuran atau grain size, yaitu berdasarkan program yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi ada 4 klasifikasi yang dapat untuk mengklasifikasikan sebuah komputer paralel. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan klasifikasi dari paralel komputer. Flynn's classification based on instruction and data stream. Klasifikasi Flynn ini berdasarkan instruksi dan aliran data. Yang pertama, kita mengenal di dalam komputer paralel yang kita gunakan ya, di dalam penggambaran pengklasifikasian dari instruksi dan data ini menggunakan klasifikasi Flynn. Nah, kemudian ada the structure classification, itu merupakan berdasarkan organisasi dari komputernya, dari komputer yang berbeda. Lalu ada handler classification, itu berdasarkan 3 level komputer yang berbeda, ya, yang dimana di sana ada unit processor control atau PCU, kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU, kemudian ada bit level circuit atau sirkuit tingkat bit atau VLC. Kemudian di situ
di dalam klasifikasi paralel komputer ini mendeskripsikan subtugas atau instruksi dari sebuah program yang dapat dijalankan secara paralel berdasarkan the grain size. Nah, ini ya. Ini kalau kita jabarkan dari beberapa tipe klasifikasi tadi. Kalau kita lihat klasifikasinya itu dinilai berdasarkan instruksi dan data stream, berarti kita pengklasifikasiannya berdasarkan klasifikasi Flynn. Nah, kalau kita berdasarkan paralel tersebut berdasarkan different computer organization, berarti itu berkaitan atau kita bicarakan tentang struktur klasifikasi atau struktur klasifikasi strukturnya. Kalau kita bicara tentang three distinct level of computer, tentang pemrosesan, berarti klasifikasi tersebut bagaimana cara komputer tersebut ditangani, ya. Menangani pemrosesan paralel, ya, handler classification. Itu berkaitan tentang bagaimana sebuah program itu diproses berdasarkan VCU, arithmetic unit, dan BLC. Ada lagi instruction berdasarkan instruksi program, itu disebut dengan grain size. Nah, kita mengenal yang pertama yaitu Flynn classification, untuk mengklasifikasikan paralel berdasarkan instruksi dan data streamnya. Jadi Flynn klasifikasi Flynn ini pertama kali dipelajari dan diusulkan oleh Michael Flynn, ya. Jadi pada tahun 1972. Nah, akan tetapi di sini Flynn tidak mempertimbangkan arsitektur mesin untuk klasifikasi komputer paralel. Dia hanya memperkenalkan konsep, ya, instruksi dan aliran datanya. Bagaimana instruksi dan aliran data tersebut dapat berjalan. Jadi untuk mengkategorikan komputer ini, si Flynn itu tadi hanya mengklasifikasikan berdasarkan memperkenalkan konsep dari instruksi dan aliran datanya. Nah, kemudian semua komputer yang diklasifikasikan oleh Flynn ini bukanlah komputer paralel, tetapi untuk memahami konsep komputer paralel, ya, perlu dipahami semua jenis klasifikasi Flynn. Ini untuk menggambarkan sebetulnya bukan untuk memahami komputer paralel, tetapi dia digunakan untuk memahami konsep aliran dari instruksi dan data dari komputer paralel. Nah, karena si klasifikasi ini didasarkan pada instruksi dan aliran data, ya, pertama-tama kita perlu memahami cara kerja dari siklus instruksi. Nah, kita lihat pada cara kerja siklus instruksi di sini, ya. Mulai dari start, ya. Jadi unit kontrol, pada bagian unit kontrol bisa dilihat di sini. Unit kontrol CPU, ya. Di situ komputer mengambil instruksi dalam program. Ya. Kemudian satu persatu instruksi yang diambil itu kemudian diterjemahkan oleh decoder. Di situ ada decode the instruction, ya, oleh decoder yang merupakan bagian dari unit kontrol. Ya. Decoder ini masih di dalam bagian unit kontrol dan prosesor. Nah, kemudian si prosesor itu akan menjalankan instruksi yang diterjemahkan. Nah, hasil eksekusi tadi disimpan sementara di memory buffer register atau MBR. Atau MBR ini biasa disebut dengan memory data register. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan gambar atau langkah-langkah eksekusi normal, ya, dari klasifikasi Flynn yang telah digambarkan dengan menggunakan step instruction execution, ya, dari instruksi tadi. Kita lanjut instruction cycle atau siklus instruksi. Nah, siklus instruksi ini terdiri dari urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk eksekusi instruksi dalam suatu program. Ya, yang pertama itu tadi, the instruction cycle consists of a sequence of steps needed for the execution of an instruction in a program. Nah,
Kemudian instruksi tipikal dalam sebuah program ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah opcode dan operan. Nah, bagian operan, operation code, ya, opcode atau address mode, terus kemudian operan, ya. Nah, kita lihat di gambar satu ini, bagian operan itu menentukan data di mana operasi tertentu harus dilakukan, untuk menentukan di mana letak operasi tersebut harus dilakukan. Nah, kemudian bagian operan ini dibagi menjadi dua lagi, ya, dibagi menjadi dua, yaitu mode pengalamatan, addressing mode, dan operan itu sendiri, atau ya, operan address, ya. Nah, mode pengalamatan ini menentukan metode untuk menentukan alamat dari data aktual di mana operasi akan dilakukan. Nah, sedangkan di dalam bagian operan sendiri itu digunakan sebagai argumen dengan metode dalam menentukan alamat sebenarnya. Nah, ini kita pahami dulu bagaimana operan dan opcode itu bekerja. Di situ ada operan itu dibagi menjadi addressing mode dan operan address. Pada bagian instruction cycle. Kemudian kita lanjutkan pada instruction stream data stream, aliran instruksi, ya, dan data stream. Aliran instruksi itu disebut juga dengan atau instruction stream itu disebut juga aliran instruksi, ya. Aliran operan antara prosesor dan memori itu adalah memiliki dua arah, ya, di sini. Kalau kita lihat pada gambar ketiga itu instruction and data stream, aliran datanya dia memiliki dua arah. Nah, istilah aliran ini mengacu pada urutan atau aliran baik instruksi atau data yang dioperasikan oleh komputer. Dalam siklus lengkap eksekusi instruksi, aliran instruksi dari memori utama ke CPU itu dibuat, ya. Kemudian aliran instruksi ini disebut dengan aliran instruksi juga, atau flow instruction ini disebut dengan stream atau instruction stream, atau, ya, istilahnya instruction stream, ya. Demikian pula ada aliran operan antara prosesor dan memori secara dua arah. Di sini. Itu data stream yang disebut dengan aliran data stream. Jadi kalau instruction stream atau flow instruction itu alirannya hanya dari memori ke CPU. Kalau data stream itu alirannya itu secara dua arah. Ya, bisa dari CPU ke memori ataupun bisa dari memori ke CPU. Pada kita lihat di gambar ini model dari instruction stream dan data stream. Nah, kalau instruction ini hanya satu arah, karena ini berkaitan dengan instruksi yang diberikan kepada CPU untuk melakukan suatu proses. Nah, klasifikasi Flynn ini dibuat matriks seperti ini. Jadi ada 4 kemungkinan klasifikasi yang ditujukan, yang diamati oleh Flynn. Ya. Jadi Flynn metrik atau klasifikasi metrik ini didefinisikan dengan 4 klasifikasi. Ya. Yang pertama itu adalah SISD, kemudian SIMD, kemudian ada MISD, kemudian ada MIMD. Ya. Jadi klasifikasi Flynn ini didasarkan pada banyaknya aliran instruksi dan aliran data yang diamati oleh CPU selama eksekusi program untuk mengeksekusi sebuah tugas tadi, task. Nah, misalkan saja IS dan DS itu adalah, misalkan ya, IS dan DS itu adalah sebuah jumlah minimum aliran yang mengalir pada titik manapun dalam eksekusi, maka organisasi komputer dapat dikategorikan semacam ini berdasarkan SISD atau SIMD atau MISD, MIMD. Nah, kita akan lihat
ya, aliran, misalkan sebuah minimum aliran itu IS dan DS-nya. Ya. Kita bahas yang pertama, yaitu single instruction, single data, SISD. Di dalam SISD itu merupakan sebuah serial komputer. Ini penggambaran dari serial komputer, klasifikasi berdasarkan serial komputer yang bukan non paralel. Ya. Single instruction, only one instruction stream is being acted on by the CPU during any one clock cycle. Jadi dalam satu clock itu hanya dalam satu instruksi, ya, satu aliran instruksi, dia akan mengeksekusi satu program, ya. Dalam satu clock itu dia akan mengeksekusi satu program. Kalau kita lihat di sini, ya, yang pertama adalah single instruction and data and single data. Ya, dia merupakan gambaran komputer, ya, serial komputer. Kemudian single instruction-nya dia only one instruction, jadi satu instruksi, aliran instruksi yang beraksi pada CPU. Dia memberikan instruksi satu, kemudian dalam satu clock cycle. Dan dia mempunyai single data. Jadi hanya satu instruksi, satu data yang dapat diproses sampai selesai. Kita lihat pada gambar di sini. Jadi ada instruksi, ada satu instruksi, kemudian data pool, kumpulan data, processing unit, PU, processing unit. Prosesnya pun ini kalau kita lihat terkesan serial, ya. Jadi sekuensial, mulai dari load A, load B, C sama dengan ini diselesaikan secara sekuensial dari atas ke bawah dalam satu waktu. Nah, kemudian ada deterministic execution, lalu ada this is the oldest and until recency. Jadi di sini untuk klasifikasi yang pertama, single instruction and data stream, ini merupakan komputer tertua, model dari mesin komputer tertua yang kita gunakan sampai saat ini. Ya. Jadi untuk SISD di sini adalah kecepatan itu akan dibatasi, ya. SISD konvensional komputer atau komputer konvensional, ya, komputer lama. Jadi kecepatannya di sini adalah dibatasi, di mana komputer dapat mentransfer informasi secara internal. Ada satu instruksi data yang diberikan oleh CPU, prosesor, kemudian ada data input yang harus diproses berdasarkan instruction-nya. Kemudian harus ada satu output. Jadi tidak bisa berjalan secara bersamaan. Nah, kita lihat di grafiknya, dalam organisasi SISD ini, eksekusi instruksi itu akan secara berurutan dilakukan oleh satu CPU, ya, yang mengandung satu elemen pemroses. Ya, di sini ada satu CPU, ada satu proses ALU, yaitu ALU, ya, prosesnya, elemen pemroses, proses elemen ini, prosesor elemen ini adalah ALU-nya ini, yaitu ALU di bawah satu unit kontrol seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, ya. Nah, oleh karena itu mesin SISD ini adalah komputer serial konvensional yang memproses hanya satu aliran instruksi dan satu aliran data. Nah, kita lihat berarti di sini adalah IS sama dengan DS sama dengan 1. Jadi artinya instruction, ya, IS ini adalah instruction, kemudian sama dengan DS, banyaknya data, itu sama dengan 1. Jadi satu instruksi, satu data, ya, itu seperti ini proses dari SISD. Jadi IS sama dengan DS sama dengan 1. Nah, contoh-contoh dari SISD ini antara lain adalah PC, kebanyakan PC yang kita gunakan saat ini, ya. Kemudian ada single CPU workstation, kemudian ada mainframe,
ada IBM 300, kemudian Univac JDC 7600 dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang berkaitan tentang SISD. Kita lanjut Single Instruction Multiple Data atau dikenal dengan SIMD. SIMD ini bisa juga disebut dengan tipe paralel komputer. Nah, hanya saja di sini yang membedakan dia memiliki satu instruksi untuk multiple data. Jadi instruksi tunggal, semua unit pemrosesan menjalankan instruksi yang sama pada siklus jam tertentu. Jadi instruksinya sama untuk beberapa data. Nah, di situ multiple data artinya adalah setiap unit pemroses yang ALU tadi ya, itu dapat beroperasi pada elemen data yang berbeda. Nah, tipe-tipe mesin ini biasanya memiliki operator instruksi, kemudian jaringan internal dengan bandwidth sangat tinggi, ya, dan rangkaian unit instruksi berkapasitas sangat kecil yang begitu besar, karena berkaitan dengan banyaknya data ya, satu instruksi hanya, jadi dia membutuhkan operator, masih membutuhkan operator. Nah, jadi paling cocok untuk masalah khusus yang ditandai dengan tingkat keteraturan yang tinggi, ya, seperti pemrosesan gambar dan lain sebagainya, ya, itu masih bisa menggunakan model dari klasifikasi yang kedua, single instruction multiple data. Nah, kemudian di sini untuk SIMD ini dia mengeksekusi secara sinkron dan deterministik. Ada dua jenis, yaitu array processor dan vector pipeline vector. Nah, contoh dari SIMD ini, array processor itu bisa dicontohkan sebagai mesin koneksi atau connection machine, ya, CM2, MASPAR, MP1, MP2, silahkan Anda mencari sendiri dengan contoh-contohnya ini. Kemudian ada pipa vektor, yaitu vector pipelines, ya, atau disebut dengan vector pipelines, IBM 9000 Cray C90. Nah, ini merupakan gambar dari SIMD. Ya, jadi instruction stream, satu aliran instruksi untuk beberapa prosesor dengan data yang beragam. Ya, data inputnya banyak. Ya. Ini model dari arsitektur SIMD. Kalau kita lihat pada SIMD organisasinya seperti ini. Ya. IS sama dengan 1, berarti IS instruksinya itu adalah sama dengan 1, dan DS, ya, DS lebih besar dari nilai instruksinya, nilai 1. Rumus untuk SIMD. Jadi dalam organisasi ini beberapa elemen pemroses itu akan bekerja di bawah kendali satu unit kendali, control unit. Nah, ini memiliki satu instruksi dan beberapa aliran data. Semua elemen pemrosesan organisasi ini itu akan menerima siaran, akan menerima instruksi yang sama dari CU. Nah, sebaran instruksi yang sama dari control unit. Nah, di sini memori utama itu akan juga dapat dibagi menjadi beberapa modul untuk menghasilkan beberapa aliran data yang bertindak sebagai memori terdistribusi. Nah, sini dia bertindak sebagai memori di sini juga akan bertindak untuk menghasilkan aliran data. Bisa digunakan sebagai memori terdistribusi. Oleh karena itu, semua elemen pemroses secara bersamaan akan menjalankan instruksi yang sama dan dikatakan akan mengunci istilahnya, ya. Di situ akan mengunci langkah secara bersama-sama. Ya. Jadi setiap prosesor dia akan mengambil data dari memorinya sendiri, ya,
Dan karenanya memiliki aliran data yang berbeda, beberapa sistem yang juga menyediakan memori global tersebut secara bersamaan untuk komunikasi, semua prosesor itu dengan model seperti ini akan diizinkan untuk menyelesaikan instruksinya sebelum instruksi berikutnya itu diambil untuk dieksekusi. Dan di sini SIMD ini sifatnya harus sinkron. Contoh dari SIMD ini ya, itu adalah komputer Iliad 4, PPE, PEE, PPPE, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke multiple instruction. Multiple instruction single data, MISD. Nah, yang pertama yaitu multiple instruction single data ini, beberapa elemen pemroses itu diatur di bawah kendali beberapa unit kontrol. Multiple processing element are organized under the control of multiple control unit. Lalu di situ ada setiap unit kontrol itu akan menangani satu aliran instruksi dan diproses melalui elemen pemroses yang sesuai. Kemudian setiap elemen pemrosesan hanya memproses satu aliran data pada satu waktu. Each processing element is processing only a single data stream at a time. Kemudian bisa dicontohkan di sini yaitu komputer MMA yang dibangun oleh Carnegie Mellon University untuk contoh dari multiple instruksi atau MEMD. Kita bisa amati bagaimana gambar di sini ya, bahwa beberapa elemen pemroses ya, elemen pemroses di sini ya, prosesor A, B, C dan C dan D dan C ya, itu akan diatur di bawah kendali beberapa unit kontrol. Kemudian setiap unit kontrol itu akan menangani satu aliran instruksi dan diproses melalui elemen pemrosesan yang sesuai. Nah, setiap elemen pemrosesan itu hanya memproses satu aliran data pada satu waktu. Bisa kita lihat di sini. Instruksi A, instruksi B, instruksi C. Ya. Data stream input dari masing-masing semuanya akan diproses berdasarkan prosesor A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, MISD organization-nya ya, kita bisa amati bahwa instruction itu lebih dari satu, tetapi data streamnya, instruction streamnya itu lebih dari satu, data streamnya itu sama dengan satu. Jadi hanya satu data, tetapi banyak instruksi. Nah, jadi semua elemen ini pada MISD organization ini, semua elemen pemrosesan itu akan semua elemen pemroses itu PE ini ya, elemen pemrosesan PE. Ya, itu akan berinteraksi dengan main memory ya, main memory bersama untuk mengorganisasi sebuah aliran data tunggal. Datanya tunggal. Nah, dalam organisasi ini itu beberapa elemen akan memproses diatur di bawah kendali beberapa unit kontrol CU. Nah, jadi setiap unit di sini ada CU, beberapa unit kontrol. Setiap unit kontrol ini itu akan menangani satu aliran instruksi. Dan diproses melalui elemen pemroses atau PE ya, yang sesuai. Nah, tetapi setiap elemen pemroses hanya memproses satu aliran data saja dalam satu waktu ini. Dalam satu waktu ini dia akan memproses satu aliran data saja. Nah, oleh karena itu untuk menangani beberapa aliran instruksi dan aliran data tunggal, beberapa unit kontrol ya, CU-nya dan beberapa elemen pemroses itu diatur dalam klasifikasi MIMD. Nah, semua elemen pemroses ini dia
berinteraksi dengan memori bersama. Ya, di sini ada paling kanan main memory yang bisa digunakan untuk bersama atau share memory untuk organisasi aliran data tunggal. Ya. Contoh dari komputer ini yaitu komputer akan menjalankan proses MISD ini, yaitu komputer CMPP ya, yang dibangun oleh Carnegie Mellon University. Nah, hanya saja dengan menggunakan klasifikasi ini klasifikasi yang tidak populer untuk MISD ini di mesin komersial, karena konsep aliran data tunggal yang dijalankan pada banyak prosesor itu akan sangat jarang diterapkan. Nah, tetapi model ini hanya digunakan secara khusus. Kalau penggunaannya secara khusus, model seperti ini ya akan sangat membantu. Misalkan real time komputer ya, yang membutuhkan toleransi terhadap kesalahan, ya, di mana beberapa prosesor akan mengeksekusi data yang sama, ya, real time komputer tadi mengeksekusi data yang sama untuk menghasilkan data yang berlebihan atau menghasilkan redundansi. Nah, ini bisa disebut sebagai pemrograman versi N. Jadi semua redundansi data itu perbandingannya sebagai hasil yang seharusnya sama. Jika tidak, unit yang rusak diganti. Dengan demikian, dengan menggunakan mesin MISD ini dapat diterapkan pada komputer real time komputer yang memiliki toleransi terhadap fault toleran. Nah, keuntungannya dengan MISD ini, dia untuk aplikasi khusus ya, dia memiliki keuntungan antara lain yang saya sebutkan tadi. The real time computer need to be a fault tolerant, jadi komputer waktu nyata atau real time komputer ya, yang digunakan untuk menghitung sebuah toleransi kesalahan, di mana beberapa prosesor itu akan mengeksekusi beberapa data yang sama ya, untuk menghasilkan data yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah semua redundansi data itu dibandingkan sebagai hasil yang seharusnya sama jika unit yang rusak harus diganti. Lalu dengan demikian mesin MISD ini dapat diterapkan pada komputer hanya yang bersifat komputer waktu nyata yang memiliki fault tolerant real time komputer. Yang terakhir yaitu adalah multiple instruction, multiple data. Nah, saat ini jenis komputer paralel yang paling umum itu sebagian besar komputer modern ya termasuk dalam kategori MIMD. Sekali lagi bahwa sebagian besar komputer modern itu termasuk dalam kategori MIMD. Nah, multiple instruction di sini dia memiliki instruksi yang banyak ya. Setiap prosesor mungkin akan menjalankan aliran instruksi yang berbeda. Kemudian multiple data maknanya itu setiap prosesor itu mungkin juga akan bekerja dengan aliran data yang berbeda ya. Di mana eksekusi ini dapat bisa sinkron ataupun asinkron untuk yang MIMD. Dia bersifat deterministik atau non-deterministik. Contoh dari MIMD ini adalah superkomputer terkini yang saat ini digunakan. Kemudian jaringan komputer paralel, komputer SMP multiprosesor, ini termasuk ke dalam MIMD. Nah, jika dilihat pada gambar di sini, model dari MIMD strukturnya adalah dia memiliki banyak instruksi, ya, instruksi A, B, dan C. Kemudian dia juga ada memiliki data input masukan data. Dia ada data streamnya juga beragam, ya, A, B, dan C. Nah, jadi unlike SISD, MISD, MIMD komputer tidak seperti SIMD, MISD, MIMD komputer yang bekerja secara tidak sinkron.
Jadi di sini share memory, dia tightly coupled untuk MEMD, kemudian dia juga distributed memory, yaitu loosely coupled MEMD. Nah, maksudnya untuk share yang pertama adalah share memory MEMD ini, yaitu komunikasinya. Nah, kita lihat di sana bahwa komunikasinya itu sumber elemen prosesor atau PE itu akan menulis data ke GM, General Memory, dan tujuan untuk mengambilnya. Nah, jadi setiap prosesor dia akan mengambil melalui jalur bus memorinya mengakses ke global memory system. Kemudian di sini lebih mudah dibuat kalau kita model mesin MEMD share memory. OS-nya konvensional. Kemudian dia dapat dengan mudah untuk diporting. Dan batasannya, ya limitationnya, dia lebih reliability, kemudian expandability. Nah, kemudian di sini untuk komponen memorinya atau kegagalan prosesor ini akan mempengaruhi, menyebabkan pengaruh terhadap seluruh sistem. Ya. Jadi peningkatan prosesor ini akan menyebabkan pengaruh memori. Misalkan saja superkomputer grafis silikon dan lain sebagainya. Lalu di sini ada distribusi memori agak sedikit berbeda. Kalau yang share memory tadi memang memori global itu dipakai untuk beberapa prosesor. Tetapi kalau distribusi memori di sini lebih ke memorinya terdistribusikan masing-masing jaringan. Komunikasi komunikasi IPC-nya ya, interprocessing communication-nya. Ya, kalau di dalam distribusi memori di sini ya, dia masing-masing prosesor dia memiliki akses ke memori system, masing-masing memori system, tetapi dia sistemnya terdistribusi melalui jaringan, interprocess communication, ya, atau komunikasinya disebut dengan IPC via high speed network. Prosesnya via high speed network, kemudian jaringan dapat dikonfigurasi ke model tree, mesh, cube, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak seperti di MEMD, ya, PC. Jadi di sini tidak seperti di model sebelumnya ya, share memory tadi, share memory MEMD. Di dalam penggunaan distribusi memori ini dia mudah, siap diperluas, kemudian sangat andal. Di sini kegagalan CPU apapun tidak mempengaruhi seluruh sistem, karena kita lihat dia setiap prosesor dia akan memiliki memori sendiri, masing-masing memori. Hanya saja pemrosesannya dia harus melalui high speed network communication. MEMD prosesor, jadi berbeda dengan prosesor SIMD. Prosesor MEMD ini dapat menjalankan program yang berbeda-beda pada prosesor yang berbeda. Nah, varian dari prosesor jenis ini itu disebut dengan program tunggal dengan beberapa aliran data, SPMD. Ya, dia menjalankan program yang sama pada prosesor yang berbeda. Nah, kemudian di sini sangat mudah untuk melihat bahwa SPMD dan MEMD itu terkait erat dalam hal fleksibilitas. Kemudian ada pemrogramannya dan dukungan arsitektur yang mendasari. Nah, contoh dari platform yang menggunakan MEMD ini termasuk server Sun Ultra generasi saat ini. Ya, kemudian server Origin Server, SGI Origin Server, kemudian ada multiprosesor PC, workstation cluster, komputer-komputer yang memang besar yang digunakan untuk memproses paralel. Nah, MEMD di situ beberapa elemen pemroses, ya, itu dan beberapa unit kontrolnya itu diatur seperti dalam
MISD. Jadi sistem multiple processing element and multiple control unitnya itu akan diatur berdasar seperti dalam MISD. Nah, untuk menangani beberapa aliran instruksi ada beberapa unit kontrol, dan untuk menangani beberapa aliran data itu beberapa elemen pemrosesan itu dapat diatur. Nah, lalu di situ ada prosesor, ini akan mengerjakan data oleh akan mengerjakan data mereka sendiri dengan instruksi beberapa instruksi mereka sendiri. Jadi ada setiap prosesor dia dapat melakukan pekerjaannya masing-masing berdasarkan instruksi yang mereka kelola sendiri. Nah, di sini tugas yang dijalankan itu oleh prosesor akan berbeda, dapat dimulai atau selesai pada waktu yang berbeda juga, karena sifatnya asinkronus tadi. Berbeda dengan MISD yang sifatnya sinkronus. Harus disesuaikan, harus disinkronkan terlebih dahulu antar prosesornya atau elemen prosesor processingnya supaya output dari data tersebut dapat dikeluarkan. Nah, ini model dari MISD ya. Kita lihat bahwa instruksinya itu lebih dari satu, dan data streamnya itu lebih dari satu. Nah, jadi beberapa elemen pemroses dalam organisasi ini dan beberapa unit kontrol itu diatur seperti dalam MISD. Nah, tetapi perbedaannya apa di sini? Perbedaannya adalah bahwa dalam organisasi ini beberapa aliran instruksi itu akan beroperasi pada beberapa aliran data. Ya. Oleh karena itu, untuk menangani beberapa unit atau beberapa aliran instruksi, beberapa unit kontrol dan beberapa elemen pemroses itu diatur sedemikian rupa, ya, sehingga beberapa elemen pemroses dapat menangani beberapa aliran data dari memori utama. Ya, kita lihat di sini dari memori utama seperti pada gambar ini. Jadi prosesor tadi dia dalam organisasi ini dia prosesor tadi akan mengerjakan datanya sendiri dengan instruksinya yang sendiri, dengan instruksi yang dimilikinya sendiri. Ya, tugas yang dijalankan oleh prosesor itu bisa berbeda-beda, dapat mulai dan diselesaikan pada waktu yang berbeda juga. Jadi dia tidak sistemnya tidak mengunci, ya, tidak terkunci seperti pada SIMD, tetapi berjalan secara asinkronus untuk yang MIMD. Nah, klasifikasi ini sebenarnya memang mengenai komputer paralel. Nah, itu berarti dalam arti sebenarnya organisasi MIMD ini dikatakan sebagai komputer paralel. Nah, contohnya saja ya komputer Meiko permukaan atau IBM 3081 dan lain sebagainya. Nah, seperti ini contohnya. IBM Power 5, AMD Opteron. Nah, ini model-model komputer yang menerapkan organisasi MIMD dalam pemrosesannya dengan distribusi sistem. Nah, ini all multiprocessor system fall under this classification. Contohnya semacam ini. Nah, kemudian SIMD, MIMD. Comparison. Ya. Jadi perbandingan antara SIMD dan MIMD di sini, kalau komputer SIMD itu membutuhkan lebih sedikitnya, ya, perangkat keras, lebih sedikit perangkat keras, ya, dia membutuhkan lebih sedikit perangkat keras daripada komputer MIMD, karena dia memiliki unit kontrol tunggal. Namun karena prosesor SIMD ini dirancang khusus, maka harganya cenderung mahal dan memiliki siklus desain yang panjang untuk yang SIMD. Kemudian yang ketiga yaitu not all applications are naturally
Jadi tidak semua aplikasi secara alami itu cocok diterapkan pada model SIMD. Nah, sebaliknya, in contrast ya, sebaliknya platform yang mendukung paradigma SPMD ya, itu dapat dibangun dari komponen off the shelf yang lebih murah dengan sedikit usaha dalam waktu yang singkat. Nah, ini perbandingan antara SIMD dan MEMD comparison. Nah, kita lanjut ke itu tadi beberapa klasifikasi Flynn. Nah, sekarang kita lanjut ke terminologi paralel ya, secara umum, beberapa terminologi paralel secara umum. Yang pertama adalah ada istilah terminologi supercomputing high performance computing atau HPC. Nah, di sini dia menggunakan komputer tercepat dan terbesar di dunia untuk memecahkan masalah, dikenal dengan HPC. Istilah-istilah yang digunakan di dalam secara umum, yang digunakan di dalam paralel. Kemudian ada istilah node. Komputer dalam standalone computer in a box, atau dikenal dengan computer in box yang standalone, sifatnya berdiri sendiri. Ya. Jadi ya seperti semacam PC, itu adalah satu node misalkan ya, komputer dalam kotak. Jadi biasanya terdiri dari beberapa CPU, prosesor atau inti ya, kemudian ada memori antar muka jaringan dan lain sebagainya. Kemudian node-node tadi itu dihubungkan bersama untuk membentuk superkomputer. Jadi kalau kita bicara node, istilah di dalam paralel, satu node berarti itu adalah komputer in a box, standalone, satu PC ya, gambarannya satu PC. Nah, kemudian ada istilah CPU, socket processor core. Nah, di sini CPU ini bervariasi, tergantung dengan siapa Anda berbicara. Nah, mungkin di masa lalu, CPU atau Central Processing Unit itu adalah komponen eksekusi tunggal untuk komputer. Nah, kemudian beberapa CPU digabungkan menjadi ke dalam satu node. Nah, kemudian masing-masing CPU itu dibagi lagi menjadi beberapa inti. Nah, masing-masing menjadi unit eksekusi yang unik. Nah, kemudian CPU ini dengan banyak inti kadang-kadang disebut sebagai soket. Nah, itu berkaitan dengan vendor. Hasilnya adalah node dengan banyak CPU. Nah, masing-masing berisi banyak inti, nomenklaturnya, ya, penamaannya itu terkadang membingungkan. Ya, jadi makanya seolah-olah ketika kita beli komputer, ya, itu bagian CPU-nya. Ya, memang di dalam CPU itu ada prosesor, ada soket. Padahal di dalam prosesor sendiri ada yang namanya CPU. Ya, ini yang akan menjadi. Jadi tergantung bagaimana kita berbicara atau menjelaskan. Karena istilah ini akan menjadi spesifik, bisa juga menjadi secara umum. Nah, lanjut, yaitu contoh dari gambar ini ya. Supercomputer it's blue like is a node. Nah, ini node stand alone for Newman ya. Di sini ada model dari komputer yang sebelah kanan ini. Supercomputer it's blue like is a node. Jadi yang warna biru ini adalah disebut dengan node, satu PC, satu node CPU. Nah, CPU processor socket it has multiple core processor. Nah, di sini CPU processor socket dia di dalam CPU dia memiliki beberapa core, share and cache. Nah, kita lihat di sini dia memiliki banyak CPU. Nah, ada CPU ya di sini, ada beberapa 2 CPU. Nah, ini disebut node supaya kita memahamannya ada agak sedikit terbuka. Kita lanjutkan.
yaitu some general terminologi paralel. Seperti like everything else, seperti hal yang lainnya, komputasi paralel ini memiliki jargon sendiri, yaitu beberapa istilah yang lebih umum itu digunakan terkait dengan komputasi paralel yang akan tercantum di bawah ini. Yang pertama adalah task. Bagian yang terpisah secara logis, itu disebut task. Bagian yang terpisah secara logis dari pekerjaan komputasi. Sebuah tugas biasanya merupakan program atau sekumpulan instruksi seperti program yang dijalankan oleh prosesor. Kemudian parallel task atau tugas paralel. Jadi sebuah tugas yang dapat dijalankan oleh banyak prosesor dengan aman. Kemudian ada eksekusi serial execution. Jadi eksekusi program secara berurutan, satu pernyataan pada satu waktu. Jadi dalam pengertian yang saling sederhana, inilah yang terjadi pada satu mesin prosesor. Namun, hampir semua tugas paralel itu akan memiliki bagian dari program paralel yang harus dijalankan secara serial. Kemudian ada parallel execution. Di dalam eksekusi paralel, eksekusi program ini dengan lebih dari satu tugas. Dengan setiap tugas itu dapat mengeksekusi pernyataan yang sama atau berbeda pada saat yang sama dalam satu waktu. Kemudian ada istilah lagi share memory. Dari sudut pandang from a strictly hardware, jadi dari sudut pandang perangkat keras, share memory ini menjelaskan arsitektur komputer di mana semua prosesor itu memiliki akses langsung, ya, biasanya berbasis bus, ke memori fisik umum. Nah, dalam pengertian pemrograman, ini menjelaskan model di mana tugas-tugas paralel semua memiliki gambar yang sama dari memori dan dapat langsung menangani dan mengakses lokasi memori logis yang sama terlepas dari mana memori fisik yang ada pada umumnya. Nah, kemudian ada istilah distributed memory. Di dalam perangkat keras, in hardware, ya, dalam perangkat keras, memori terdistribusi ini atau distributed memory ini mengacu pada akses memori berbasis jaringan. Seperti gambaran pada MIMD tadi. Untuk memori fisik yang tidak umum. Nah, sebagai model pemrograman, ya, tugas hanya dapat secara logis atau dilihat berdasarkan memori mesin lokal. Dan harus menggunakan komunikasi untuk mengakses memori pada mesin yang lain, di mana tugas lain sedang dijalankan, yaitu dengan cara high speed network tadi ya, untuk mengeksekusi sebuah distribusi memori. Lalu ada istilah lagi communication atau komunikasi. Tugas paralel atau parallel task itu biasanya perlu bertukar data. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan seperti melalui bus, yaitu data bus, ya, melalui bus memori bersama atau melalui jaringan. Namun pertukaran, ya, proses pertukaran data ini yang sebenarnya biasanya disebut sebagai komunikasi terlepas dari metode yang digunakan. Lalu ada sinkronisasi. Sinkronisasi, istilah ini merupakan koordinasi tugas paralel dalam waktu yang nyata. Ya, the coordination of parallel tasks in real time. Nah, sangat sering dikaitkan dengan komunikasi, ya, karena seringkali diimplementasikan dengan menetapkan titik sinkronisasi dalam aplikasi di mana tugas tidak dapat dilanjutkan hingga tugas lain itu mencapai titik yang sama secara logis, itu secara setara. Artinya sebuah tugas harus diselesaikan secara bersama-sama, ya, sampai si prosesor tadi menyatakan bahwa tugas tersebut memang sudah mencapai titik yang sama untuk dapat dijadikan output. Nah, sinkronisasi ini biasanya ini akan melibatkan setidaknya satu tugas. Dan oleh karena itu dapat menyebabkan waktu eksekusi pada proses paralel itu akan meningkat.
membutuhkan waktu yang lebih besar lagi gitu, proses sinkronisasinya. Lalu ada istilah granularitas. Nah, dalam komputer paralel, granularitas ini adalah ukuran kualitatif dari rasio komputasi terhadap komunikasi. Kemudian ada istilah coarse, yaitu sejumlah besar pekerjaan komputasi dilakukan di antara event komunikasi. Lalu ada fine, di mana sejumlah kecil pekerjaan, ya, kalau coarse itu sejumlah besar pekerjaan, kalau fine itu sejumlah kecil pekerjaan komputasi yang dilakukan di antara peristiwa komunikasi. Kemudian ada istilah observed speed up, di mana percepatan yang diamati dari kode yang telah diparalelkan didefinisikan sebagai berikut. Ya. Wall clock time, apa istilahnya ya? Kalau wall clock time itu ya waktu jam dinding, ya disebut saja wall clock time ya. Kalau diistilahkan jelek sekali. Wall clock time yaitu memiliki serial eksekusi istilahnya, kemudian wall clock time untuk eksekusi paralel. Jadi salah satu indikator paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk kinerja program paralel ini menggunakan observed speed up. Kemudian ada istilah yang lain yaitu parallel overhead, di mana parallel overhead ini merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan tugas paralel, ya, bukan untuk melakukan pekerjaan yang berguna. Jadi overhead paralel ini dapat mencakup faktor-faktor antara lain task start-up time, waktu kapan tugas itu dimulai, kemudian sinkronisasi, lalu ada komunikasi datanya, kemudian ada overhead perangkat lunak atau software yang dikenakan oleh compiler paralel. Kemudian ada task termination time, kapan waktu tugas itu diterminasi, dihentikan. Kemudian ada massively parallel. Massively parallel ini mengacu pada perangkat kelas yang terdiri dari sistem paralel tertentu. Jadi di situ dia memiliki banyak prosesor. Arti banyak ini terus bertambah. Namun saat ini BJRL itu akan mendorong angka menjadi 6 digit. Lalu istilah yang terakhir adalah scalability. Scalability ini mengacu pada kemampuan sistem paralel atau perangkat keras, entah itu perangkat keras dan atau perangkat lunaknya, untuk mendemonstrasikan peningkatan yang proporsional dalam percepatan paralel dengan penambahan lebih banyak prosesor. Kembali kepada sistem paralelnya. Nah, faktor-faktor yang berkontribusi pada skalabilitas ini meliputi pertama, yaitu perangkat keras, terutama bandwidth, memori, CPU, dan komunikasi jaringan. Kemudian pada algoritma aplikasinya, lalu pada overhead paralel terkait, kemudian pada karakteristik dari aplikasi dan pengkodean spesifik. Nah, itu tadi beberapa istilah atau terminologi umum yang digunakan di dalam paralel. Nah, apabila ada pertanyaan di dalam materi kali ini, kita akan lanjutkan diskusi kita di forum e-learning atau dapat melalui komentar yang berada di channel YouTube ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda. Salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.